Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hadis ditinjau dari kuantitas perawi. Nah, hadis ditinjau dari kuantitas perawi dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir menurut bahasa atau secara etimologi, kata mutawatir merupakan bentuk isim fa'il dari at-tawatur yang bermakna berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, terdapat menurut beberapa para ulama, yakni yang pertama menurut Hajjaj al-Khatib. Hajjaj al-Khatib menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi tidak mungkin disepakati untuk berdusta dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya. Dan yang kedua, menurut Nur ad-Din Attar, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera. Nah, jadi hadis mutawatir ini juga memiliki syarat-syarat. Nah, syarat yang pertama, yakni diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Jadi, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa minimal perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah 5 perawi. Namun ada juga pendapat lainnya. Nah, syarat hadis mutawatir yang kedua yakni adanya keseimbangan antar perawi pada tabakat pertama dengan tabakat berikutnya. Artinya, pada setiap tingkatan yang meriwayatkan hadis itu sama, misalnya pada tingkatan pertama itu yang meriwayatkan ada 12 orang, maka pada berikutnya, tabakat berikutnya yang meriwayat hadis tersebut juga 12 orang, seperti itu. Kemudian syarat hadis mutawatir yang ketiga yakni berdasarkan tangkapan panca indera. Jadi hadis tersebut harus didapat dengan cara melihat dan mendengar secara langsung dari perawi atau guru sebelumnya. Sedangkan dan tidak boleh berdasarkan panca indera. Jadi tidak boleh berdasarkan pemikiran. Jadi harus melihat dan mendengar secara langsung. Dan syarat yang keempat adalah adanya keyakinan bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Nah, oleh karena itu didapatlah status dan hukum hadis mutawatir, yakni qat'i atau pasti. Pasti ini berarti kita itu tidak boleh meragukan hadis mutawatir. Jadi kalau ada hadis mutawatir harus kita amalkan. Karena apa? Karena para perawi hadis mutawatir ini berjumlah banyak dan mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini ada 3 macam. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir ma'nawi, dan yang ketiga mutawatir amali. Nah, apa yang dimaksud dengan mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan lafalnya sesuai antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Contoh hadis mutawatir lafzi ini ialah hadis yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Yang artinya, siapa yang mendustakan atas diriku secara sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, hadis ini mempunyai lafaz dan makna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim yang berbunyi wa man qala alayya ma lam
falyatabawwa maq'adahu minnar, yang artinya, dan barang siapa yang berkata atas namaku sesuatu yang aku tidak pernah katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, di sini coba kita lihat hadis ini mempunyai lafal dan makna yang sama dari hadis yang sebelumnya, kan sama persis. Nah, maknanya pun juga sama, ya ini mengenai jangan berdusta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh berpuluh-puluh imam ahli hadis, di antaranya Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Abu Hanifah, Tabrani, Hakim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya ini mutawatir maknawi. Yang kedua ya. Yang kedua ya ini mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Mutawatir maknawi adalah hadis yang lafaznya beda tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Sedangkan kalau hadis yang mutawatir lafzi tadi itu dia lafaznya sama dan maknanya sama. Sedangkan kalau mutawatir maknawi ini lafaznya beda tapi maknanya sama. Contohnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaih. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini telah banyak diriwayatkan oleh para perawi, namun memiliki lafal yang berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu tentang mengangkat tangan ketika kita berdoa. Gitu. Jadi yang ketiga, mutawatir amali. Yang ketiga. Definisinya ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa hal tersebut berasal dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat muslim, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkannya kepada umat muslim. Contoh dari hadis mutawatir amali ialah hadis yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan ijma. Nah, selanjutnya dari segi kuantitasnya, hadis selain mutawatir juga ada hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Nah, hadis ahad, kata ahad merupakan bentuk plural dari kata ahad yang bermakna satu. Jadi hadis ahad secara bahasa ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Dan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi, hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, tapi dia tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Nah, selanjutnya, macam-macam hadis ahad. Di sini ada 3 macam hadis ahad. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Yang pertama hadis masyhur. Hadis masyhur, apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih pada setiap tabaqat, akan tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Jadi minimal perawi yang meriwayatkan hadis masyhur ini ialah 3 rawi atau dapat juga lebih. Contohnya dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian pada jalur lain ada Abu Hurairah dan yang ketiga ada jalur lain Ibnu Umar. Nah, dari Anas bin Malik ini diriwayatkan lagi oleh Jarir, dan dari Jarir diriwayatkan lagi oleh Jarrah dan Utsbah. Kemudian pada jalur Abu Hurairah diriwayatkan lagi oleh Musayyib, kemudian Musayyib diriwayatkan lagi oleh Lais. Dan pada jalur Ibnu Umar, dari Ibnu Umar ini diriwayatkan lagi oleh Salim, kemudian dari Salim diriwayatkan lagi oleh Nafi. Nah, di sini kita dapat melihat
bahwa pada tabaqat pertama ini ada 3 perawi. Kemudian di tabaqat atau tingkatan yang kedua ini ada juga 3 perawi. Kemudian untuk tabaqat ketiga ada 4 perawi. Nah, inilah yang dinamakan dengan hadis masyhur. Kemudian selanjutnya yang termasuk ke dalam hadis ahad adalah hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 perawi pada seluruh tingkatan atau generasi, namun boleh lebih dari 2. Tadi kalau hadis masyhur minimal 3 orang, sedangkan kalau hadis aziz 2 orang. Nah, untuk misalnya kalau yang meriwayatkan 1 orang, nah itu beda lagi namanya. Nah, contoh dari hadis aziz ini, ya ini hadis berikut. La ya'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ini kita dapat melihat para perawinya dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas, kemudian dari Anas diriwayatkan lagi oleh Qatadah, dan dari Qatadah dan Abdul Aziz, dan dari Qatadah ini diriwayatkan oleh Syu'bah, dan dari Syu'bah diriwayatkan lagi oleh Sa'id. Kemudian dari jalur Abdul Aziz ini ada Ismail bin Ulayya, kemudian dari Ismail bin Ulayya ini diriwayatkan lagi oleh Abdul Waris. Nah, kita bisa lihat kan kalau ini pada tabaqat awal ada 2, ini 3, 2, 2. Nah, ini berarti tetap memenuhi syarat yang dinamakan hadis aziz, yang minimal diriwayatkan oleh 2 orang. Kemudian selanjutnya, yakni hadis gharib. Hadis gharib ini juga termasuk ke dalam hadis ahad. Apa yang dimaksud hadis gharib? Hadis gharib secara menurut bahasa berarti al-munfarid, yakni menyendiri. Sedangkan menurut istilah, Mahmud Thahah menyebutkan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi, entah itu terjadi pada setiap tingkatan atau di salah satu sekian tingkatan, meski hanya terjadi pada 1 tingkatan saja. Nah, contoh hadis gharib ini dapat kita jumpai pada hadis yang populer. Bukan pada hadis yang populer, maksudnya ini contoh hadisnya ini hadis yang populer. Yang sering kita jumpai ini hadis innamal a'malu binniyat. Nah, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, kemudian Alqamah, kemudian dari Alqamah hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim, kemudian dari Muhammad bin Ibrahim hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, kemudian dari Yahya, kemudian diriwayatkan hanya oleh Al-Humaydi, dari Al-Humaydi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kita bisa lihat kan, kalau dari Rasulullah hingga Al-Bukhari ini pada setiap tingkatannya hanya ada 1 perawi. Nah, hadis ini juga dapat dikatakan hadis gharib mutlak. Sedangkan jika yang pada tabaqat awalnya banyak, misalnya yang meriwayatkan 2 orang, tapi pada tabaqat ketiga atau tengah-tengah yang meriwayatkan 1 orang dan ke bawahnya juga tetap 1 orang, maka itu disebut hadis gharib nisbi. Karena tidak seluruhnya 1 orang, hanya bagian tengah-tengahnya saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.